Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami kajian Ramadan pada tahap yang keempat ini yang mengambil tema yaitu puasa motivasi beramal soleh. Sebagaimana telah saya sampaikan ayat Al-Quran tadi, bahwasanya orang Islam itu diwajibkan untuk berpuasa yang salah satu tujuannya adalah agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Berkenaan dengan hal tersebut telah hadir narasumber di hadapan saya, Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Sya'rani. Beliau adalah Khatib Ishari Jawa Timur dan juga beliau juga pernah menjuarai lomba tartilul Quran tingkat dewasa se-Bangkalan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo Kiai, bahasan kita tentang puasa sebagai motivasi beramal soleh. Apa kaitannya antara puasa dan amal soleh akan dibahas oleh narasumber kita. Monggo Kiai, saya persilakan. Terima kasih. Saya sampaikan pemirsa Nusa TV yang kami hormati dan kami cintai, sesuai tema yang telah saya sampaikan terlebih dahulu, saya mengambil tema motivasi beramal soleh pada bulan Ramadan. Kenapa saya mengambil tema itu? Karena terus terang saja manusia itu, khususnya umat Islam, itu ada level-level masing-masing. Ada level ibtida, ibarat sekolahan, sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Ya, itu. Apa itu level ibtida, apa itu level sanawiyah dan seterusnya? Monggo penjelasannya. Sehubungan yang kami bicarakan itu tentang masalah motivasi beramal soleh bagi pemula atau bagi anak-anak zaman now atau milenial, kalau tidak diberi atau dikasih embel pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, kadang-kadang anak-anak itu tidak mau mengerjakan ibadah. Mau mengerjakan ibadah kalau ada balasan yang setimpal atau lebih dari itu. Beda dengan yang kelasnya, levelnya sudah di atas itu. Berarti kalau masih anak-anak itu mengerjakan ibadah masih pamrih dengan imbalan yang berupa mungkin pahala dan seterusnya begitu Kiai. Ya, dan ini juga ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan, di mana kita umat Islam sebelum masuk bulan Ramadan itu dianjurkan untuk menampakkan kegembiraan sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, man fariha biduhuli sahri ramadhanah harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa menampakkan kegembiraan dalam masuknya bulan Ramadan atau datangnya bulan suci Ramadan, maka oleh Allah diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Itu hanya bermodalkan gembira, hanya menampakkan kegembiraan, itu sudah luar biasa balasan yang diberikan oleh Allah. Hal ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak zaman sekarang agar anak-anak itu semangat untuk mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan ibadah ini. Itu diantara salah satunya. Kemudian tadi Kiai menyebutkan bahwasanya puasa ada level ibtida, level sanawiyah, dan
Bagaimana untuk level yang lebih tinggi ini, Kiai? Apa kira-kira motivasi bagi para para mereka yang mempunyai level yang lebih tinggi dalam berpuasa sehingga mereka mengerjakan puasa, mengerjakan ibadah? Selain tadi kalau yang level ibtida mereka membutuhkan pamrih pahala, tapi kalau yang level lebih tinggi bagaimana mereka mengerjakan puasa? Terkaitan dengan itu saya nisbatkan dengan istilah puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Okay. Ada shaumul awam, boleh dikatakan shaumul awam itu ya puasanya orang Islam yang pemula, anggaplah tingkat-tingkat TK ibtida. Ada shaumul khawas, ada shaumu khawasil khawas. Itu. Nah, dari 3 kelompok ini ada tingkatan masing-masing. Shaumul awam itu ya puasa dengan tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari. Akan tetapi kadang-kadang masih mau mengerjakan hal-hal yang merugikan dengan ibadah puasanya tersebut. Misalnya berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah sehingga menyebabkan puasanya itu tidak mendapatkan pahala. Tidak batal puasanya, cuman tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kelaparan dan kehausan. Illa ju' wal atas. Itu untuk puasa kalangan awam. Sementara kalau puasa kalangan khosnya, kalau sudah meningkat ke nomor 2, puasanya orang khos ini ya puasanya orang yang sudah keimanannya itu sudah mampu, sudah kuat, ketakwaannya sudah kuat, sehingga puasanya itu bukan hanya meninggalkan lapar dan dahaga, akan tetapi mampu mencegah dirinya, hatinya dari perbuatan yang sekiranya mengurangi pahala puasa itu. Atau kalau kita kaitkan dengan ayat firman Allah tadi yang sampean sampaikan itu, di mana syariat itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah meletakkan kalimatnya dengan kalimat amanu. Kenapa Allah meletakkan kalimat amanu dalam bab puasa ini? Karena terus terang saja hanya orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah yang mampu mengerjakan perintah Allah berupa salah satunya ibadah puasa. Dan selanjutnya memang puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, akan tapi diwajibkan juga kepada umat selain Nabi Muhammad SAW terhadap nabi-nabi yang lain. Untuk apa puasa itu diwajibkan? La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kaitannya tattaqun ini dengan amanu itu sama-sama punya makna, punya arti yang artinya itu bagi manusia itu betul-betul melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena dikatakan takwa, orang itu mampu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehubungan puasa ini wajib hukumnya bagi kita umat Islam, maka di samping butuh keimanan juga butuh ketakwaan. Nah, itu level yang khos. Masih ada lagi level di atasnya khos ini. Ya, khawasil khawas. Khawasil khawas. Itu ini adalah kelompok
umat manusia, umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, di dalam mengerjakan ibadah itu tidak pamrih apa-apa dan tidak untuk apa-apa, dan itu murni lillahi ta'ala ihtisaban imanan, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhanah imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, di dalam mengerjakan puasa itu disertai dengan keimanan, wahtisaban dan murni karena Allah Ta'ala, tidak pemberi apa-apa, tidak butuh pahala atau takut siksaan, maka di situ level yang terakhir ini disebut level puasanya khawasil khas. Berarti kalau boleh saya simpulkan, menurut penjelasan dari Kiai ini, tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Ada, nanti bisa dikoreksi oleh Kiai mungkin kalau penjelasan atau ringkasan saya atau kesimpulan saya ini kurang tepat. Bisa. Ya. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan awam, orang-orang awam yang berpuasa hanya ingin mendapatkan pahala, dan dalam kesehariannya mungkin kalau orang-orang awam itu kurang menjaga puasanya, bisa saja bermaksiat dengan matanya dan lain-lain. Itu tingkatan orang awam. Kemudian ada tingkatan yang khos, tingkatan yang kedua di atasnya awam, itu sudah berpuasa karena Allah, dan mereka mengerjakan dan menjaga puasanya, mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah, dan sangat menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dalam berpuasa. Berarti apa itu? Sangat menjaga puasa, kualitas puasanya. Itu tingkatan khos. Kemudian ada khawasil khos, tingkatan yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang berpuasa imanan wahtisaban, mereka berpuasa hanya mencari ridha Allah semata-mata, tidak memikirkan bagaimana nanti berbuka, bagaimana nanti sahurnya atau yang lain-lainnya, dan mereka hanya berpuasa lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah. Oh ya Kiai, di bulan puasa ini juga terkenal atau dikenal dengan bulan ampunan. Kira-kira bagaimana hubungannya dengan puasa ini? Memang bulan puasa itu dibagi 3 bagian. Tanggal pertama, tanggal awal, tanggal 1 sampai 10 itu disebut bulan maghfirah. Dan ini juga bisa disamakan atau dinisbatkan dengan hadis yang tadi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua 11 sampai 20 itu disebut bulan rahmah. Kenapa disebut bulan rahmah? Karena rahmat yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam itu sangat besar sekali, sehingga alangkah ruginya umat Islam kalau tidak mengerjakan puasa, dan begitu juga alangkah ruginya kalau umat Islam tidak mengerjakan sholat sunnah tarawih pada malam hari itu. Dan yang terakhir itu bulan i'tak atau bulan mubarakah bisa, tapi yang lazim itu disebut i'tak, kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan itu? Umat Islam yang mengerjakan puasa sesuai aturan yang ada, dengan kategori anggaplah puasanya khos atau khususil khusus, maka umat Islam yang level seperti itu mendapatkan kemerdekaan, kebebasan dari Allah Ta'ala, dalam artian orang yang sudah melaksanakan puasa sampai 30 hari lepas segala dosanya yang diperbuat sebelumnya, dan disamakan dengan anak yang baru lahir, sehingga tidak punya beban sama sekali dan tidak punya dosa sama sekali, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Ya, berarti kalau kita benar-benar berpuasa sebulan penuh, maka yang pertama akan mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah. Kemudian yang kedua akan mendapatkan rahmat. Kemudian yang ketiga kita akan merdeka, atau dengan istilahnya itkun minan nar, merdeka dari api neraka. Begitu Kiai. Mungkin cukup Kiai. Cukup ya. Cukup
Ya, makasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat membawa manfaat kepada kesemuanya, terutama kepada pemirsa Nusa TV yang saya cintai ini. Ya, demikianlah pemirsa pembahasan kajian Ramadan kali ini dengan tema puasa motivasi beramal soleh dengan narasumber kita Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Sya'rani yang dari Kecamatan Labang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah bagi saya pribadi dan bagi segenap pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada. Nusa TV dakwah bil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.